Orang yang kecil, orang yang disepelekan, pandang rendah, menjadi orang yang luar biasa besarnya. Sebaliknya berlawanan dengan Herodes, seorang raja besar tapi tingkahnya, perbuatannya itu sungguh hina, seperti orang anak kecil saja. Ketidaksukaan, janji, gampang janji. Anak-anak yang calon komuni pertama, kalau ditanya orang tuanya, kamu janji? Belajarnya rajin, janji mah. Apalagi kalau mamanya kasih janji, nanti dapat hadiah. Semangat. Tapi begitu hadiahnya diterima, nggak jadi rajin. Itu kadang-kala seperti itu. Lihatlah, betapa orang yang kecil disepelekan menjadi orang yang luar biasa karena ketaatannya kepada Allah. Sebaliknya, orang yang luar biasa, orang besar yang jabatannya tinggi sekalipun, tetapi ketika hidupnya tidak selaras dengan kehendak Allah, maka dia akan dijatuhkan, jatuh sampai tempat yang paling hina. Maka hal yang kedua, selain jaga omongan, hati-hatilah supaya kita tidak bertingkah dengan kesombongan kita dan kekuasaan kita yang membuat kita lupa daratan, lalu bisa mencelakakan orang lain. Kalau punya kekuasaan, gunakan kekuasaan itu dengan sebaik-baiknya, membawa orang lain mendapatkan berkat Allah. Orang tua punya kuasa terhadap anak-anaknya, gunakan itu supaya anak-anak beribadat kepada Allah. Kalau kita mendapatkan kedudukan jabatan di tempat pekerjaan kita, gunakan itu supaya banyak orang merasakan Allah datang memberkati mereka. Kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu harga, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Bapak Ibu para saudara sekalian, anak-anak yang terkasih, selamat sore. Kekuasaan seringkali membuat orang jatuh dalam kesombongan. Itulah yang sebetulnya dialami oleh Herodes, sebagaimana nanti kita dengarkan kisahnya dalam bacaan Injil. Ketika orang sudah sombong, ketika orang sudah memiliki kekuasaan, dia ingin berusaha untuk mempertahankan kekuasaan itu dengan begitu luar biasa sampai menghalalkan segala cara. Kita diajak untuk berhati-hati dengan kesombongan kita, dengan kedudukan jabatan kita yang bisa membawa kita pada kedosaan kalau kita tidak berhati-hati. Marilah kita awali perayaan kita ini dengan menyesali dosa kita. Kita mohon belas kasih pengampunan Tuhan supaya kita semakin layak di hadapannya. Bapak Ibu, saudara sekalian, anak-anak yang terkasih, dari bacaan Injil ada beberapa hal yang bisa kita ambil sebetulnya. Yang pertama, jagalah mulut. Ada orang mengatakan mulutmu harimaumu. Artinya apa? Hati-hati karena ucapan mulut kita itu bisa mencelakakan kita. Hati-hati dengan mulutmu, hati-hati dengan janjimu. Yohanes menjadi korban kata-katanya Herodes. Pada bagian awal dikisahkan, Herodes itu terombang-ambing. Di satu sisi dia tidak suka kepada Yohanes Pembaptis karena dia menjadi tukang kritik. Herodes itu mengambil Herodias menjadi istrinya. Padahal Herodias itu sebetulnya sudah menjadi istrinya Filipus. Filipus itu saudaranya Herodes. Jadi ini kacau sekali hidupnya. Lalu Yohanes Pembaptis yang mengetahui hal itu memberikan kritikan kepada Herodes. Ketika mendengar kritiknya Yohanes, Herodes di satu sisi jengkel. Sebagai seorang pejabat tinggi, sebagai seorang raja, kok ada yang berani kritik? Ini membuat dia jengkel. Tetapi di sisi lain dalam hati kecilnya, Herodes mengatakan, yo pancen jan aku yo salah. Jadi kalau Yohanes mengkritik saya, ya itu betul sebetulnya. Tapi ya malu kan, seorang raja kok mengaku salah. Seorang pemimpin mengaku salah itu seringkali dirasa aib. Lalu ya antara mau menolak, tapi kok betul, mau membetulkan kok malu, akhirnya dia diam saja. Bahkan dikatakan, karena Herodes tahu bahwa Yohanes orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Maka pada bagian awal sebetulnya ada betul tuh. Herodes melindungi Yohanes walaupun dia mengkritik, membuat jengkel, dilindungi. Nah, tapi masalahnya Herodes tadi ketucut itu bahasa Indonesianya apa? Terlanjur ngomong gitu ya. Terlanjur menjanjikan tadi. Ketika putrinya, tidak disebut namanya, pada ulang tahunnya Herodes menari dengan indah, mungkin seperti kemarin yang Bapak Ibu lihat itu waktu Nisa Imlek. Ada 5 cewek menari dengan indah. Hati Herodes begitu sukacita, apalagi tamu-tamu yang lain memuji. Wah, anakmu hebat, tariannya bagus dan sebagainya. Lalu karena sudah dibombong, dipuji, lalu Herodes menjadi begitu senangnya, menjadi mungkin sombong juga. Lalu dia mengumbar janji kepada anak gadisnya, apapun yang kamu minta akan kuberikan. Yang dipikir Herodes, Allah paling yo jaluk dolanan, jaluk boneka, jaluk apalah, atau bahkan dikatakan setengah kerajaanku pun akan kuberikan kepadamu kalau itu yang kamu minta.
Nah, sudah janji di depan orang banyak. Celakanya si anak perempuan tadi datang pada ibunya. Bu, aku kon jaluk apa, Bu? Ibunya kesempatan. Jaluk kepala Yohanes. Nah, tadi datang pada bapaknya, Pak, minta kepalanya Yohanes di atas baki. Ya udah situ ya kaget, bocah kok iso jaluke kaya ngono. Mau menolak, sudah terlanjur ngomong, sudah lanjut menjanjikan di hadapan banyak orang. Malu kalau mau mencabut kata-katanya. Dalam tradisi budaya kita itu sabdo pandito yatutan kena wala-wali. Apa yang sudah dikatakan oleh seorang pemimpin, seorang raja, itu tidak boleh bolak-balik, tidak boleh plan-plan. Maka ya walaupun dia tidak setuju, akhirnya ya sudahlah, itu yang terjadi. Perintah pada pegawainya, penggal kepala Yohanes yang dipenjara itu bawa ke sini. Maka hati-hati, pesan kepada kita, hati-hatilah dengan omongan kita. Hati-hati bukan hanya soal janji. Kita tuh kadang-kadang gampang banget menjanjikan loh. Orang tua janji kepada anak-anaknya, ini kan calon komuni pertama. Nanti kalau kalian komuni pertama, tak pesta ke. Pikir wong tuanya ala paling jaluk sego kuning. Sekarang anak-anak sekarang masa mau sego kuning. Jarang sekali yang mau, mintanya pesta gede-gedean. Anak wis terlanjur ngomong, tak pesta ke kue sesuk. Paling mintanya apalah. Ternyata anak-anak mikir, ning kandang kana wedus, berarti nyembelih wedus. Apa yang mumet wong tuane? Hati-hatilah dengan omongan kita. Hati-hatilah juga dengan apa yang kita katakan, termasuk yang sekarang ini saat ini disebut dengan hoax. Berita-berita yang penuh kebohongan, yang mengadu domba, yang muncul kita buat hanya karena ketidaksukaan kita kepada orang lain. Hati-hati. Pada suatu ketika itu akan menjadi harimau yang akan menerkam kita. Hati-hati dengan banyak omongan-omongan kita yang kalau tidak terkendali bisa membahayakan. Kadang-kala orang tua jengkel kepada anaknya, lalu muncul kata-kata kutukan. Orang Jawa mengatakan disupatani. Wah, nek koyo ngono sambil bledek dua banter tenan. Bledeke nyamber tenan. Lalu anaknya sambil bledek ditangisi. Lah mau sing bandongake sambil bledek sapa? Wah, nek koyo ngono jan bocah kowe aja sesuk uripmu bakalan bisa bahagia. Wong tua kok ndongake koyo ngono. Hati-hati dengan kata-kata. Dari mulut kita bisa keluar kata-kata berkat bagi orang lain. Tapi dari mulut yang sama bisa keluar kata-kata kutukan yang mendatangkan malapetaka baik bagi orang lain, baik juga bagi diri kita. Yang pertama. Lalu yang kedua, pembandingan bacaan pertama, kisah bacaan pertama dengan bacaan Injil. Di bacaan pertama, Daud itu seorang anak yang muda. Kitab Sirah menceritakan perjalanannya Daud, seorang anak yang muda yang badannya kecil, yang disepelekan oleh Goliat, disebut raksasa tadi, orang yang tinggi gede itu. Orang yang kecil yang disepelekan, tapi ternyata memiliki kekuatan yang luar biasa, sehingga dia menjadi seorang yang luar biasa juga. Bukan hanya sekedar menjadi pahlawan yang mengalahkan Goliat, pahlawannya orang Filistin, tapi dia menjadi raja. Dikisahkan tadi dalam bacaan pertama, bukan sekedar raja-rajaan, tapi raja yang memerintah dengan luar biasa bijaksana, yang mendatangkan sukacita kepada Allah. Walaupun dia pernah jatuh dalam dosa berkaitan dengan Batsheba, istrinya Uria itu. Tapi dia dipuji-puji karena dia mengatur pemerintahannya dengan begitu luar biasa teratur. Mengatur peribadatan sehingga dikatakan bangsa Israel memuji-muji Tuhan dengan begitu luar biasa. Orang yang kecil, orang yang sepele, yang disepelekan, dipandang rendah menjadi orang yang luar biasa besarnya. Sebaliknya berlawanan dengan Herodes, seorang raja besar tapi tingkahnya, perbuatannya itu sungguh hina seperti orang anak kecil saja. Ketidaksukaan, janji, gampang janji. Mungkin anak-anak yang calon komuni pertama kalau ditanya orang tuanya, kamu janji belajarnya rajin? Janji mah, apalagi kalau mamanya kasih janji, nanti dapat hadiah. Semangat. Tapi begitu hadiahnya diterima nggak jadi rajin. Itu kadang-kala seperti itu. Lihatlah betapa orang yang kecil disepelekan menjadi orang yang luar biasa karena ketaatannya kepada Allah. Sebaliknya, orang yang luar biasa, orang besar yang jabatannya tinggi sekalipun, tetapi ketika hidupnya tidak selaras dengan kehendak Allah, maka dia akan dijatuhkan, jatuh sampai tempat yang paling hina. Maka hal yang kedua selain jaga omongan, hati-hatilah supaya kita tidak bertingkah dengan kesombongan kita, dengan kekuasaan kita yang membuat kita lupa daratan, lalu bisa mencelakakan orang lain. Kalau punya kekuasaan, gunakan kekuasaan itu dengan sebaik-baiknya, membawa orang lain mendapatkan berkat Allah. Orang tua punya kuasa terhadap anak-anaknya, gunakan itu supaya anak-anak beribadat kepada Allah. Kalau kita mendapatkan kedudukan jabatan di tempat pekerjaan kita, gunakan itu supaya banyak orang merasakan Allah datang memberkati mereka. Amin. Marilah mengatakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang.
Bapak Ibu Saudara sekalian, anak-anak terkasih mengingatkan, besok pagi ada misa di gereja ini jam 5:30 pagi, yaitu misa Sabtu Imam. Misa Sabtu Imam kita berdoa secara khusus bagi para imam dan juga para calon imam. Mohon dukungan kehadiran Anda mendoakan kami para imam, para calon imam. Saudara sekalian, pergilah, perayaan syukur kita dan juga penghormatan sakramen Maha Kudus sudah selesai.